Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Tapi kok masih ada yang kurang semangat sih? Kakak ulangi ya. Apa kabarnya hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Nah, apalagi hari ini adalah ibadah pertama di tahun baru, di tahun 2021. Jadi kakak harap kalian tetap semangat. Nah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, melipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh melalui sepanjang tahun 2020 Tuhan. Kami percaya itu karena anugerah dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, ibadah perdana di tahun 2021. Engkau kiranya memberkati ibadah kami dan memberkati kami agar ibadah kami saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita percaya bahwa kita boleh memasuki tahun 2021 itu karena kebaikan Tuhan. Karena itu saya mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nah adik-adik silakan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kembali adik-adik untuk melipat tangannya, menutup matanya dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu Bapa dengan mengucapkan syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan mengurapi kami, memberikan kami pikiran, hati dan telinga yang baik, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan mampukanlah kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kakak kami untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian Bapa Engkau baik.
Selamat pagi anak-anak, selamat pagi sayang. Hari ini adalah hari Minggu untuk kita semua. Dan sekarang kita akan membaca firman dan kita akan masuk cerita pada hari Minggu ini. Ya, baik sayang semua buka Alkitab, yaitu dari Markus 3 ayat 1 sampai 6. Buka Alkitabnya, Markus 1 ayat 1 sampai 6. Ya. Kita baca sama-sama. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangan itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera mendongkol dengan orang-orang Herodian itu untuk membunuh dia. Ya, demikianlah pembacaan kita sayang pada minggu ini. Ya, baik, kita sama-sama akan mendengarkan cerita bersama saat ini, di mana Yesus melakukan perjalanan ke Kapernaum dan dia masuk dalam satu rumah ibadah. Di sana ia melakukan ibadah, dan saat itu di dalam pekerjaan mereka itu Yesus didatangi oleh seorang bapak. Bapak itu tangannya di sebelah kanan, entah sebelah kiri, dia mati, tangannya mati sebelah. Jadi pada saat itu Yesus mendekati orang itu, dan orang itu mengungkapkan bahwa hidupnya, tangannya ini di sebelah tidak bisa digunakan. Lalu pada saat itu, coba kita sendiri ya, bagaimana kalau tangan kita tidak bisa digunakan sebelah, satu saja tangan dipakai, bagaimana kita bisa bekerja? Tidak bisa pegang, tidak bisa kita mau menyapu, tidak bisa dan sebagainya. Jadi sangat perlu dalam hidup kita ini bekerja. Tapi itulah yang dihadapi oleh bapak ini. Bapak ini kasihan, tangannya sebelahnya ini mati, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia datang kepada Yesus. Lalu pada saat itu Yesus menjamahnya, tangannya dia pegang. Wah, lalu setelah itu, karena bapak ini, Yesus menyuruhnya, "Datang dekat saya ke tengah-tengah orang-orang ini." Lalu dia memegang tangan orang ini, bapak ini. Lalu memegang tangannya itu, langsung sembuh. Jadi kita sangat bapak ini sangat bahagia sekali. Dia bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ada yang tidak senang kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Ada orang-orang Farisi pada saat itu, mereka mau melakukan mencari kesalahan Tuhan Yesus. Karena pada saat itu Tuhan Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Kalau orang-orang di sana dulu mengatakan, orang Yahudi bilang tidak boleh melakukan sesuatu pada hari Sabat. Tetapi Yesus mengatakan, "Loh, kalau kita mau menyembuhkan orang, mengapa memilih-milih hari?" Ya, kalau disembuhkan orang itu, itulah namanya kita mengasihi sesama kita.
Tapi kalau kita mau berbuat jahat, ya semua itu Tuhan Yesus mengatakan kepada Bapak ini dan kepada orang-orang Farisi, janganlah kita berbuat baik, ya, yang tidak artinya membuat kesalahan untuk orang lain, tetapi kita mau melakukannya untuk penyembuhan orang ini. Jadi tidak pilih hari yang untuk kita sembuhkan orang. Ya, Tuhan Yesus mengatakan hendaklah kita mau saling mengasihi. Ya, seperti Bapak ini sudah sembuh dan dia mau bersukacita dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak juga, kita juga dituntut ya untuk mau selalu berbuat baik kepada sesama kita. Ya, contohnya ada teman kita yang jatuh dari sepeda, lalu kita hanya lihat-lihat, waduh, itu berarti tidak ada rasa kasih dalam hidup kita. Jadi kita mau melakukannya untuk mengasihi sesama kita. Jadi kalau ada teman kita yang jatuh, kita bantu. Itu namanya kita sudah mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu hendaklah kita saling mengasihi. Dan juga di rumah, ya, jangan hanya lihat-lihat mama menyapu atau mama mencuci piring, kasihan, ya, kita bantu. Itu namanya kita mengasihi orang tua kita. Jadi kita tidak boleh berbuat yang artinya tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita saling membantu, saling mengasihi sesama kita. Ya, jangan melihat orang di depan kita, mungkin mereka kasihan minta bantu atau tolong untuk mereka, kita lakukan untuk mau menolong mereka. Ya, ingat sayang, ya, Tuhan Yesus sangat senang kepada anak-anak yang mau mengasihi teman-temannya, sesamanya, dan orang tua, terutama kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sayang, ya, dan tetaplah selalu mengasihi kepada sesama kita. Ingat, sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak Tuhan, kita mau selalu mengikuti kehendak Tuhan, mengasihi sesama kita. Amin. Ayat hafalan kita pertama Yohanes 3 ayat 18 bagian A. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan melainkan dengan perbuatan. Nah, itu tadi firman Tuhan yang boleh kita dengarkan dan pelajari pada hari ini, di mana kita tahu bahwa berbuat baik adalah salah satu bentuk kasih kita kepada sesama, dan marilah kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai wujud ungkapan syukur kita dan terima kasih kita kepada Tuhan, mari kita akan membawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan satu pujian, jangan jemu berbuat baik. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berpikir baik, kita akan menuai baik. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berpikir baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam sorga, Bapa yang kudus, terpuji nama Tuhan, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Pengasih. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu mengangkat syukur dan terima kasih kesempatan yang indah Kau berikan kepada anak-anak kami di dalam mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat teringat dalam kehidupan mereka, di mana mereka akan lakukan dalam langkah hidup mereka setiap hari.
Bapa dalam sorga, pagi ini juga Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu anak-anak kami dalam hidup mereka setiap hari. Kiranya Allah berkati mereka dalam pertumbuhan mereka, dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat bertumbuh dengan baik, di mana Tuhan dia akan lebih mengenal akan Engkau di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Bapa dalam sorga, kami juga bawa ke dalam tangan Tuhan orang tua kepada mereka yang senantiasa mendidik mereka. Engkau berkati kedua orang tua mereka Tuhan, sehingga mampu mereka melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Itu semua adalah pertolongan Tuhan kepada mereka. Ya Bapa dalam sorga, kami juga teringat kepada teman-teman kami yang mungkin mereka saat ini dalam kelemahan tubuh atau mereka dalam kelalaian. Kiranya Allah mau berkati mereka, kiranya Allah tetap tuntun mereka, sehingga ya Tuhan mereka dapat sembuh, dan yang lalai mereka mau datang ke sekolah minggu dengan penuh sukacita. Ya Bapa dalam sorga, pagi ini juga kami bawa ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami yang mungkin saat juga merindukan akan sekolah minggu, mau datang ke sekolah minggu. Engkau juga tuntun mereka Tuhan, sehingga mereka sama-sama di dalam melakukan ibadah bersama dengan anak-anak kami. Bapa dalam sorga, kami juga mendoakan seluruh pengasuh kami. Engkau juga berkati mereka sehingga mereka dapat melakukan pelayanannya dengan baik, di mana Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, saat ini Tuhan kami juga bawa ke dalam tangan-Mu persembahan yang sudah diserahkan kepada anak-anak kami. Engkau berkati Tuhan, sehingga dapat digunakannya dalam keluasan firman-Mu. Adapun yang dimiliki kedua orang tua mereka, Engkau berkati Bapa, sehingga mereka gunakannya dengan baik. Bapa dalam sorga, pagi ini juga Tuhan kami bawa ke dalam-Mu. Mungkin saat ini mereka dalam kekhawatiran atau dalam kedukaan, Engkau tetap datang kepada mereka Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, pagi ini juga kami datang kepadamu, seluruh kehidupan kami ini ya Tuhan, mulai dari pemerintah kami, Engkau juga berkati mereka sehingga dapat mereka lakukan pekerjaannya dengan baik. Tuhan Allah Bapa yang Kuasa, inilah doa kami Tuhan, kami datang kepadamu melalui Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Dan janganlah bawa kami pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tidak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung ibadah di tahun 2021 ini. Karena itu saya mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyi pujian Bapakku Baik. Bapakku baik, Engkau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Bapakku baik, Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan pada saat ini kami boleh beribadah di minggu pertama di tahun 2021. Tuhan, kiranya ibadah kami hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kami mohon Engkau menyertai kehidupan kami sepanjang tahun 2021, dan kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kakak ingatkan, jangan lupa pesan firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kita bahwa berbuat baik adalah wujud kasih kita kepada sesama, dan kita harus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan jaga kesehatannya adik-adik. Dan akhir kata, kakak ucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.